Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Di sini aku mau jelasin tentang manfaat sayur kangkung loh. Siapa di sini yang gak suka makan sayur? Cobain sayur ini deh, gak kalah enak serta manfaatnya juga banyak guys. Seperti 1. Manfaat kangkung untuk penyakit kuning. Penyakit kuning dan masalah hati bisa diatasi dengan mengkonsumsi kangkung. Sayuran ini bisa digunakan untuk pengobatan ayurvedik pada penyakit kuning dan masalah hati. Ekstrak kangkung atau manfaat kangkung bagi tubuh ternyata dapat memberikan perlindungan terhadap kerusakan hati yang disebabkan oleh bahan kimia karena modulasi enzim detoksifikasi, antioksidan, dan sifat pemicu radikal bebas. Dan yang kedua itu untuk anemia. Zat besi dan fosfor pada sayur kangkung bisa menjadi zat utama untuk melawan anemia. Zat besi dan fosfor berperan dalam mendukung asupan oksigen dan zat gizi yang optimal bagi sel dan organ tubuh. Pilihlah kangkung muda untuk bisa merasakan manfaat kangkung bagi tubuh, karena kandungan zat besinya masih cukup tinggi. Yang ketiga itu untuk pencernaan. Manfaat kangkung bagi tubuh bisa mengatasi sembelit karena kandungan serat yang tinggi pada sayur ini. Hal ini dapat membantu pencernaan dengan cara yang alami. Kamu bisa membuat jus kangkung rebus jika mengalami sembelit. Selain itu, manfaat kangkung bagi tubuh juga sering digunakan untuk pengobatan infestasi gasing usus karena mengandung lakteks yang digunakan sebagai agen pencahar. Yang keempat itu manfaat kangkung untuk sariawan. Kandungan vitamin C pada kangkung bisa membuat manfaat kangkung bagi tubuh mampu mencegah penyakit sariawan hingga gusi berdarah. Kamu hanya perlu mengunyah daun kangkung yang sudah dibersihkan. Daun kangkung ini juga mengandung antiseptik alami yang bisa membunuh kuman pada gigi dan mulut. Dan yang kelima itu untuk kolesterol. Manfaat kangkung bagi tubuh mampu membantu mengurangi kolesterol. Sayur kangkung adalah pilihan yang sangat baik bagi orang-orang yang ingin menurunkan berat badan dan mengurangi kolesterol secara alami. Melansir dari Stilextor, sebuah penelitian yang dilakukan pada hewan telah membuktikan bahwa konsumsi kangkung telah menurunkan kadar kolesterol serta glikosida. Dengan demikian, sayuran ini memiliki peran utama dalam menurunkan kadar kolesterol. Yang keenam adalah untuk sistem kekebalan tubuh. Kangkung mengandung zat serat dan kaya akan vitamin C. Vitamin ini merupakan salah satu zat gizi yang memegang peranan penting dalam menjaga fungsi sistem kekebalan tubuh. Jika mencukupi kebutuhan vitamin dari kangkung, maka manfaat kangkung bagi tubuh akan membuat tubuh tidak mudah terserang beragam penyakit infeksi. Dan yang ketujuh adalah untuk tulang dan gigi. Kangkung mengandung kalsium dan fosfor. Kandungan nutrisi ini membuat manfaat kangkung bagi tubuh dapat diandalkan menjaga tulang dan gigi. Selain itu, zat gizi ini juga turut membantu proses pertumbuhan dan perkembangan tulang maupun gigi pada janin yang ada di dalam kandungan. Dan yang kedelapan itu adalah kangkung untuk diabetes. Jika dikonsumsi oleh ibu hamil, maka manfaat kangkung bagi tubuh bisa mencegah diabetes pada ibu dan janinnya. Kangkung akan bekerja sebagai antioksidan yang bisa menangkal oksidasi penyebab diabetes pada sel-sel tubuh ibu hamil dan janin. Dan yang kesembilan adalah untuk insomnia. Kandungan karbohidrat dan lemak dalam kangkung bisa memicu otak untuk merasakan kantuk. Manfaat kangkung bagi tubuh bisa digunakan untuk memperbaiki waktu tidur yang tidak teratur. Caranya cukup mudah, yaitu hanya dengan mengkonsumsi kangkung yang sudah diolah seperti ditumis dan kemudian disantap dengan nasi. Nah teman-teman, di hadapan saya
udah ada beberapa bahan utamanya nih. Yang pertama ada 1 ikat kangkung, dan yang kedua ada 4 siung bawang merah dan 2 siung bawang putih, dan juga ada tomat. Karena tomatnya besar jadi saya bagi 2 ya. Dan juga ada cabai keriting dan cabai rawit sesuai dengan selera ya. Ada air dan juga ada garam, gula, dan penyedap. Ada juga terasi. Sambil aku motong-motong bahannya, aku mau ngasih tau nih teman-teman, kalian tahu nggak kalau kangkung itu bisa dibuat berbagai jenis makanan. Bukan hanya kangkung tumis, tetapi juga bisa dibuat menjadi makanan seperti kangkung sambal tempe, kangkung petis, tumis kangkung bakso, kangkung teri belacan, cah kangkung udang, cah kangkung telur puyuh, dan juga kangkung cumi, mie kangkung, dan masih banyak lagi. Buruan nih dicoba dan dicicipi satu persatu. Bukan hanya enak, tetapi juga bergizi dan gampang banget. Ayo dicoba. BTW makaku perlu loh guys. Pertama-tama kita panaskan minyak terlebih dahulu. Setelah minyak panas, kita masukkan bawang, tumis hingga harum. Setelah harum, kita masukkan terasi bakar. Aduk terus ya guys. Setelah itu kita masukkan potongan cabai dan tomat hingga tomat itu mengeluarkan sari-sarinya guys. Aduk terus hingga sampai merata. Dan kemudian setelah itu kita masukkan garam, gula, dan juga penyedap rasa. Bila sudah harum, tambahkan 3 sendok air untuk melarutkan bumbu-bumbu. Aduk sambil merata. Kemudian masukkan kangkung yang udah dicuci bersih, sedikit demi sedikit ya guys, agar merata saat dimasak. Secara perlahan kita aduk-aduk dan kita tambah lagi. Wow, kelihatan enak guys. Sambil menunggu sayurnya matang, teman-teman, ternyata mengonsumsi kangkung secara berlebihan itu mempunyai dampak buruk. Kangkung juga mengandung magnesium yang cukup tinggi sehingga dapat memicu terjadinya alergi pada sebagian orang. Kemunculan alergi ditandai dengan rasa gatal dan ruam merah di kulit dan kepala mengalami pusing. Tapi tenang, bukan berarti kalian tidak bisa makan sayur lagi. Masih banyak kok sayur lainnya yang enak dan berkhasiat serta bergizi, seperti bayam, wortel, dan lain-lain. Baiklah, sayurnya udah mau matang nih guys. Kita cicip rasa ya. Wow, enak banget. Setelah sayurnya matang, kita angkat dan kita tuang ke wadah. Dan sayur kangkung pun siap disajikan dengan nasi hangat dan atau menu yang lainnya. Dijamin enak loh, dicoba yuk. Nah teman-teman, kangkung adalah tumbuhan yang termasuk jenis sayur-sayuran dan ditanam sebagai makanan. Kangkung banyak dijual di pasar-pasar. Kangkung banyak terdapat di kawasan Asia. Tempat asalnya tidak diketahui loh. Jadi teman-teman, itulah penjelasan mengenai sayur kangkung yang dimasak tumis. Berbanyaklah makan sayur, karena kapan lagi kita bisa hidup tumbuh sehat dengan mengonsumsi sayur-sayuran, bisa juga dengan buah-buahan. Harapan saya buat kalian yang masih belum bisa makan sayur, dicoba ya. Terima kasih buat yang sudah stay dari awal hingga akhir. Semoga apa yang saya bawain ini bermanfaat buat kalian semua. Yuk kita hidup sehat. Baiklah, terima kasih. Saya Zulta Sakila, izin pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.